Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai ujian akhir semester genap tahun 2023 untuk mata kuliah aplikasi komputer statistik. Nah, ini sudah ada soal. Yang pertama ada PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran dua jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu, atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan C dengan peluang 0,20. Produksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada tiga kondisi ada sebagai berikut. Keputusan ini adalah 4 kategori: tidak jadi memproduksi, yang kedua memproduksi kretek, yang keempat memproduksi sigaret, yang keempat adalah kretek bersigaret. Ini sudah ada angka-angkanya. Kemudian soalnya adalah hitunglah nilai EV dari setiap keputusan, mana yang terbaik. Kemudian yang B, hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Ini di bagian menu variable view saya sudah memasukkan data-data yang diperlukan, yaitu ada keputusan A, B, C. Selanjutnya kita klik data view, dan di data view juga sudah masuk data yang kita butuhkan dan angka-angkanya. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian kita klik dengan parametric test, lalu legacy dialogs, yang kita klik related samples. Bila semua test variables ini kita masukkan, kemudian kita klik statistik, lalu kita centang bagian deskriptif dan quartiles. Kemudian kita klik continue. Untuk test type-nya kita pakai fragment saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian untuk menghitung nilai HV dari setiap keputusan mana yang terbaik, itu kita bisa menghitung secara manual seperti ini. Untuk keputusan A, B, C dengan masing-masing nilainya 0,3, 0,5, dan 0,2 tadi. Ini untuk EV-nya, nilai EV-nya sudah saya hitung ya teman-teman. Jadi yang paling tinggi adalah memproduksi kretek plus sigaret, itu nilai EV-nya ada 155,5. Nah, ini cara menghitung EV-nya bagaimana? Kita tinggal menghitung dari 150, kita kalikan 0,3 ditambah 90 dikali 0,5 ditambah 55 kali 0,2, nanti hasilnya 101 ini. Jadi cara menghitungnya juga sama untuk keputusan yang pertama maupun kedua atau tiga ataupun 4. Jadi caranya sama ya teman-teman. Kemudian jadi untuk menjawab pertanyaan yang A adalah kita keputusan terbaik diambil dari nilai EV tadi yang paling besar, yaitu 155,5, yaitu memproduksi kretek plus sigaret. Kemudian nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya, ini ya teman-teman tadi. Ini adalah yang paling sempurna, itu memproduksi kedua-duanya.
Nah, selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Nah, tabel selengkapnya dari hasil investasi ada sebagai berikut. Ini ada jenis investasi, kemudian kondisi perekonomiannya. Kemudian hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Untuk yang pertama kriteria Laplace, kemudian kedua kriteria Maximin, kemudian yang ketiga adalah kriteria Maximax, kemudian yang keempat kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, dan yang terakhir kriteria Minimax Regret. Oke, langsung saja kita bahas, teman-teman. Oke, sekarang kita ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menambahkan data-data yang kita perlukan pada jenis investasi, kemudian boom, normal, krisis. Kemudian kita klik data view. Nah, di sini juga sudah saya masukkan data yang diperlukan, ada deposito, reksadana, emas tadi. Selanjutnya kita klik analyze, langsung kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik deskriptif. Nah, di sini kita pindahkan variabel semua ini ke variabel selanjutnya kita klik option. Nah, ini kita centang semua. Selanjutnya kita klik continue, lalu kita klik. Nah, selanjutnya nah, ini sudah terlihat ya, teman-teman, hasilnya. Ada range kita, kemudian ada minimum statistiknya, maksimum statistik, kemudian sum hasilnya, kemudian untuk min rata-rata, kemudian ini rata-rata statistiknya adalah 20,0, kemudian ini untuk standar errornya ada 10,0, kemudian untuk standar deviasinya ada 17,321. Ini ada variance, bisa dilihat ini semua ke bawah. Kemudian ada koefisien Skunnas, ini statistiknya, koefisien kurtosis juga. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung ketidakpastian dengan cara yang manual seperti ini ya, teman-teman. Itu untuk kriteria Laplace EV untuk deposito itu sama dengan 1/3 dikali 10 ditambah 1/3 kali 55. Itu ketemunya adalah 20. Ini masih kurang. Deposito ini 1/3 dikali 10 plus 1/3 kali 15 tambah 1/3 kali 55, ketemunya adalah 26. Kemudian EV reksadana adalah 1/3 dikali 40 ditambah 1/3 kali 25 ditambah 1/3 dikali 20, ketemunya adalah 28%. Kemudian untuk EV emas ada 1/3 dikali 10 ditambah 1/3 dikali 15 ditambah 1/3 dikali 30 sama dengan 18%. Nah, untuk kriteria Laplace kita lebih baik menggunakan reksadana karena EV-nya yang paling tinggi, itu menghasilkan profit sebesar 28% daripada yang lainnya. Kemudian untuk kriteria maksimum yang kita pilih adalah reksadana itu sebesar 20%. Ini diambil dari nilai sinus dari setiap jenis
investasi kita. Kemudian untuk kriteria maksimal, ini kita pilih deposito yaitu sebesar 55% karena merupakan nilai alternatif yang paling tinggi ya teman-teman. Kemudian untuk kriteria Woolwich dengan koefisien optimisme 0,6, ini hasilnya untuk EV-nya untuk deposito adalah 6%, kemudian reksadana ada 24%, kemudian emas ada 6%. Nah, ini cara menghitungnya adalah dengan krisis ini, nilai krisis, contohnya 10% dikali 0,6%, ketemunya 6%. Kemudian untuk selanjutnya ada 40% dikali 0,6, ketemunya adalah 24%, dan emas 10% dikali 0,6, ketemunya adalah 6%. Nah, dari kriteria Woolwich ini, dengan koefisien optimisme 0,6, maka reksadana merupakan keputusan yang terbaik. Nah, untuk selanjutnya ada kriteria minimax regret. Ini kita pahami dari kondisi perekonomian normal, karena nilainya yang paling tinggi. Ini untuk deposito ada 15%, kemudian reksadana ada 25%, kemudian emas adalah 15%. Nah, karena nilai regret maksimum yang paling tinggi adalah reksadana, maka kita memilih reksadana sebagai jenis investasi yang jika dilihat dari kondisi perekonomian yang ada. Oke. Sekian pembahasan UAS dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan. Sampai jumpa di semester berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.